Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam sedulur. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Para follower, para netizen. Jangan lupa jalankan ibadah sholat dan perbanyak salawat. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini kita coba memberikan himbauan untuk umat Islam khususnya, ya, khususnya Islam, karena memang jangan pernah takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, insyaallah jangan takut, insyaallah Allah bersama kita. Ya, ingin memberitahu, mendoakan tentang cara mendoakan anak, orang tua, atau sebaliknya. Jadi doa itu untuk semua, ya, enggak yang hidup, enggak yang mati, ya, maksudnya yang sudah meninggal, manusia yang sudah meninggal, manusia yang masih hidup, dan kedudukan, harta, tahta, ya, kita boleh mendoakan semua. Ya, untuk doa yang menurut saya afdol, ya, yang menurut saya afdol itu yaitu dengan surat Al-Fatihah dalam Al-Quran Karim. Al-Fatihah itu umul Quran. Jadi kita ingin mendoakan anak-anak kita sebagai orang tua, contohnya, ya, yang belum bekerja, supaya anak kita mendapat pekerjaan yang baik. Ya, kita patut sebagai orang tua mendoakan. Nah, yang didoakannya juga anak, ya, kita ingatkan juga untuk selalu dekat sama Allah, jalankan sholat, berbanyak salawat, ya, biar doa bidoa. Percuma juga kalau kita mendoakan tapi anak tidak berdoa, tidak dekat pada Allah. Jadi saya apa itu bagus. Jadi untuk diri sendiri, ya, boleh. Kalau biasanya tuntunannya tuh, kalau saya pribadi, ya, saya khususan dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah, baru kedua orang tua kita yang masih hidup, semua ilah hidupi di walidaini, boleh sebutkan nama bin, ya, atau yang sudah orang tua kita yang sudah almarhum, ya, yang sudah almarhum kita doakan dengan almarhumah, ya, di walidaini, orang tua kita, nama bin, ya, Al-Fatihah. Nah, untuk diri kita juga boleh yang hidupi, semua ilah hidupi kita sendiri, nama bin untuk anak kita, untuk istri kita, ya, yang punya keluarga yang kita mau doakan supaya apa keinginan kita, kayak contoh anak kita supaya sukses kelaknya, ya, jangan seperti orang tuanya yang sudah menjelang tua, gitu, ya, tidak semangat juga, ya, tidak harus pupus semangat, ya, jangan khawatir, insya Allah
dan kita membaca Al-Fatihah, mendoakan keluarga kita, insya Allah Allah akan naikkan derajat seseorang itu untuk bisa hidup lebih baik. Nah, untuk caranya Al-Fatihah itu tadi saya udah katakan ya, ke Nabi Muhammad dulu, baru tuntunannya orang tua kita, baru kita ya. Tapi kalau ada lagi sebelumnya para malaikat, mukarrabin, yang 4 itu ya, Jibril, Mikail, Israfil itu boleh ya, atau yang apa, tapi ini secara pribadi ya, nggak putus dan untuk sekali. Contoh misalnya saya mendoakan anak saya untuk mendapat kegiatan kerja lah, karena udah lulus sekolah, misalnya mau kerja, susah kerja, kirim apa kepada anak. Nah, misalnya semua wala hidupi anak, nama anak bin bapak siapa, Al-Fatihah. Nah, jangan cukup sekali Al-Fatihahnya, usahakan terus Al-Fatihah lagi. Jadi nggak usah lagi dibaca di awal semua wala hidupi langsung. Nah, contoh lah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan cukup sekali, saya saranin gitu ya, minim-minim 7 kali ya. Seminggu coba lakukan itu 2 atau 3 kali. Selain membaca 7 kali, lebih banyak lebih baik ya. Jadi itu cara saya pribadi mendoakan anak, orang tua, dan saya sendiri. Jadi insya Allah ya, dan itu Allah Maha mengetahui apa yang ada di dada dan diucapkan yang nyata. Ya, dada maksud hati seseorang, keinginan seseorang, dan Allah Maha mengetahui yang diucapkan nyata, yaitu perkataan seseorang. Jadi untuk itu sama-sama kita belajar ya, bukan saya di sini menggurui atau lebih merasa pintar, tidak. Kita sama-sama belajar mendewasakan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berpikirnya kebalik ya teman-teman semua, kalau kita berpikir kebalik, kita nyari dunia dulu ya, baru nanti akhiratnya, malah kedua-duanya tidak akan dapat. Jadi saran saya, kita cari, kita genggam akhirat dulu, maka dunia akan mengikuti. Percayalah. Paham ya? Kita balik, jangan kita ngejar dunia aja, malah dunia kita nggak dapet, akhiratnya apalagi. Tapi kalau kita kejar akhiratnya, insya Allah, saya yakinnya, maka akhirat akan mengikuti. Dunia akan mengikuti. Kalau kita menggenggam akhirat, maka dunia akan mengikuti. Jadi itu saran saya untuk malam ini. Marilah kita yang belum sholat, silakanlah, ayolah kita bangun ibadah kita perbaiki ibadah kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan memperbaiki hidup kita. Percaya itu. Ya, terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Salam sedulur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.